dilanjutkan puasa sunnahnya karena ada 2 hari ini dan besok. Baiklah Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kalian untuk mencek kerapian kalian masing-masing. Silakan diperhatikan bajunya apakah masih ada di luar, hijabnya juga diperhatikan. Lalu bisa dilihat kanan kirinya apakah masih ada sampah. Jika hijabnya sudah tidak ada, sehingga kita bisa memulai pembelajaran hari ini dengan aman dan nyaman. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tidak berhadir hari ini? Ada beberapa Ibu. Siapa kalau boleh tahu? Siapa yang tidak berhadir? Iya Ibu. Kenapa? Izin. Baik. Selanjutnya, karena di luar tadi sangat panas cuacanya, Ibu boleh minta tolong kalian untuk berdiri. Ibu ingin memberi sedikit pendinginan untuk kalian. Sangat sebentar berupa tepuk semangat ya. Ini seberapa membara sih atau masih pada lemas? Boleh seperti ini. Tepuk semangat se. Aha aha ma. Aha aha nga. Aha aha semangat. Boleh? Baik. 1, 2, 3 tepuk semangat. Belajar hari ini ada baiknya berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk yang agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, Ibu ingin mengingatkan kalian bahwa sebelumnya kita sudah pelajari terkait teks argumentasi, yang mana teks argumentasi ini berupa kita berusaha meyakinkan orang lain terkait pendapat kita atau argumentasi kita. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara proses mengkomunikasikan kesepakatan bersama melalui proses tawar-menawar dengan alasan yang logis. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama ada peserta didik mampu menjelaskan isi, struktur, dan unsur pembahasan teks negosiasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menciptakan atau merancang teks negosiasi secara sistematis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang sesuai. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan teks negosiasi secara sederhana dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Lalu yang terakhir, peserta didik mampu menghargai proses pembelajaran dengan menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan menghormati pendapat selama kegiatan menganalisis, menyusun, dan mempresentasikan teks negosiasi. Perlu kita ketahui bahwa manfaat pembelajaran hari ini yang pertama meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam memahami dan menganalisis isi, struktur, serta kebahasaan teks negosiasi. Lalu yang kedua, mengembangkan keterampilan menulis secara terstruktur dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Lalu yang ketiga, melatih kemampuan berkomunikasi serta membangun rasa percaya diri dalam menyampaikan hasil teks negosiasi. Lalu yang terakhir yaitu membentuk sikap positif seperti kerjasama, tanggung jawab, dan sikap menghargai pendapat orang lain dalam kegiatan pembelajaran. Boleh kalian lihat ini gambar apa? Gria Solo. Gambar orang bisa Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah melakukan tawar-menawar di sebuah toko atau di sebuah pasar? Nah, lalu bagaimana reaksi penjual ketika kalian menawarkan suatu barang atau suatu barang yang melonjaknya itu diskonnya itu terlalu turun? Bagaimana reaksi penjual ketika kalian meminta tawaran? Marah, Bu. Kaget.
Benar sekali. Lalu, apakah setiap kali melakukan tawar menawar itu berakhir dengan setuju atau kesepakatan atau malah ada yang menolak? Ada yang betul sekali. Ada macam-macam ya, tergantung kalian menawar barangnya itu seberapa seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas terkait teks negosiasi. Jadi negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, negosiasi sering terjadi, misalnya saat tawar menawar di pasar, berdiskusi dalam kelompok, menyelesaikan konflik, atau saat kalian ingin jalan dengan sahabat level 1 atau sahabat level 2 atau sahabat level 3 seperti itu. Lanjut, kita ke tujuan teks negosiasi. Boleh Ibu minta Hanifah untuk membaca? Tujuan teks negosiasi yang pertama mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Yang kedua menyelesaikan perbedaan pendapat. Yang ketiga menghindari konflik yang berkepanjangan. Yang terakhir menemukan solusi terbaik secara bersama. Baik, terima kasih. Yang pertama tujuan teks negosiasi yaitu mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tujuan teks negosiasi ini jika ada kedua belah pihak yang memiliki pendapat, keinginan atau tanggapan yang berbeda, maka teks negosiasi ini bisa menjadi jalan tengah dalam mengatasi pendapat atau keinginan yang berbeda. Begitupun menyelesaikan perbedaan pendapat. Lalu yang ketiga itu menghindari konflik yang berkepanjangan. Jadi teks negosiasi ini bisa menjadi jalan agar permasalahan itu tidak melebar kemana-mana, tidak berkembang lebih lama dan tidak terlalu lama waktunya seperti itu. Jadi teks negosiasi ini bisa memberi jalan tengah, yaitu dengan jalan damai. Lalu yang terakhir yaitu menemukan solusi terbaik secara bersama. Selanjutnya kita masuk pada bagian struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah Orientasi. Yang kedua Pengaduan. Yang ketiga Penawaran. Yang keempat Persetujuan. Yang terakhir Penutup. Terima kasih. Yang pertama itu ada orientasi. Nah, pada bagian ini berisi pembuka yang mengenalkan situasi, latar belakang, juga pihak yang terlibat. Biasanya orientasi ini berisi dan sebuah teks negosiasi berisi salam, sapaan, seperti itu. Lalu yang kedua ada pengajuan. Nah, ini salah satu pihak menyampaikan keinginan atau permintaan kepada pihak lain. Lalu yang ketiga ada penawaran. Proses tawar-menawar antara kedua pihak hingga mencari titik temu. Lalu yang keempat persetujuan. Kedua pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Biasanya ditandai dengan kata setuju atau sepakat dalam sebuah teks negosiasi. Lalu yang terakhir yaitu berisi ucapan terima kasih dan ungkapan sopan setelah kesepakatan tercapai. Seperti itu. Selanjutnya Ibu akan memberi contoh teks negosiasi. Sebelumnya tadi kita sudah pelajari struktur apa saja yang ada. Yang pertama ada apa tadi? Orientasi. Yang kedua? Pengajuan. Yang ketiga? Penawaran. Keempat? Lupa ibu. Persetujuan. Ya, persetujuan. Yang terakhir? Penutup. Boleh Ibu minta pada Idan orientasinya bagi yang mana? Orientasi itu biasa berisi sapaan atau menanyakan kabar seperti itu. Iya, benar sekali. Boleh beri tepuk tangan pada Idan yang sudah fokus. Lalu yang kedua pengajuan. Ibu minta pada Dewi, boleh tunjuk bagaimana pengajuan pada teks ini? Pengajuannya pada bagian berapa harga sejarah ini? Iya, benar sekali. Boleh minta tepuk tangannya pada Dewi. Lalu bagian penawaran, Ibu minta
Tuan. Ya, benar. Biasa di dalam kalimat teks negosiasi itu ada kata sepakat atau setuju, seperti itu. Yang kalimat pada baiklah karena Anda menawar dengan sopan dan memang serius dan ingin membeli, saya setuju dengan harga sekian. Baik, terima kasih. Boleh beri apresiasi. Baik, yang terakhir penutup. Ibu minta kepada sana, boleh tunjuk yang mana bagian penutup pada teks negosiasi ini. Biasa berisi kata ucapan terima kasih atau salam hangat. Saya akan menyiapkan dan membungkus kainnya. Kurang tepat. Selanjutnya coba ibu minta. Ya, Nasita. Kainnya sudah siap. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Iya, benar sekali. Terima kasih Nasita. Ya, terima kasih atas semangat kalian belajar hari ini. Lalu kita lanjut kepada kaidah kebahasan teks negosiasi. Jadi mohon maaf. Jadi kaidah kebahasan teks negosiasi ini ada 5. Yang pertama kalimat langsung, yang kedua kalimat deklaratif, yang ketiga apa yang dia ada kemudian? Iya benar. Ya, yang keempat kalimat persuasif dan yang terakhir apa Izatil? Tidak melihat pintu. Kalau tidak melihat, perlu jelas ya. Sebaiknya besok kamu duduknya di depan ya. Ini yang kelima yaitu pronomina. Masuk ke kalimat langsung yang pertama yaitu digunakan dalam bentuk dialog antar pihak. Biasa dalam sebuah teks negosiasi, kalimat ini berisi tanda petik seperti itu. Lalu yang kedua ada kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisi pernyataan. Contoh pada kalimat teks negosiasi biasa berisi harga baju ini 250.000 titik. Lalu yang ketiga kalimat interrogatif, yaitu kalimat yang berisi pertanyaan. Biasanya dalam contoh teks negosiasi berisi tanda tanya di akhir percakapan. Misalnya, apakah saya bisa menawar baju ini seharga 250.000 Ibu? Lalu yang keempat, kalimat persuasif, yaitu kalimat yang bertujuan membujuk atau meyakinkan. Contohnya pada teks negosiasi seperti ini. Ibu, sebaiknya kita rapat di hari Senin saja karena semua anggota bisa berhadir pada hari tersebut. Lalu pronomina itu kata ganti. Biasa dalam teks negosiasi kata ganti itu ada saya, aku, kamu, mereka, kita. Sekarang kita akan mengerjakan tugas kelompok di mana hari ini ibu yang akan memberi kelompok. Jadi dibuat secara acak, setiap kelompok mengerjakan di LKPD, setelahnya akan dibagikan. Lalu waktu pengerjaan 25 menit, apakah cukup? Cukup. Baik. Kelompok yang tidak presentasi memberi tanggapan kepada kelompok yang presentasi. Apakah sudah bisa dipahami? Ya. Bisa. Ya, bisa dilihat nih pembagian kelompoknya. Sudah paham? Sudah berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing? Sudah. Selanjutnya silakan kalian untuk mengerjakan di tugas LKPD yang sudah ibu sediakan. Baik, Bu. Oh, ide itu susah nih, Bu. Kalau ide apa yang susah? Baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai, apakah kalian sudah selesai semua? Sudah. Siap untuk maju ya, sesuai dengan instruksi pertama, yaitu yang tidak maju menanggapi kelompok yang maju. Ibu acak boleh? Boleh, Ibu.
2 maju, boleh? Perwakilan saja. Kelompok 1 silakan maju. Kelompok 3 boleh? Baik. Silakan presentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Boleh dimulai dari kelompok 1. Boleh beri apresiasi dulu. Di hasil diskusi dari kelompok 1 itu ada langkah-langkah. Sekian, terima kasih. Iya. Lalu kelompok terakhir. Saya perwakilan kelompok 3, jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Beri apresiasi. Silakan kembali duduk. Terima kasih ya. Selanjutnya kita masuk pada simpulan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ibu minta Aidan boleh simpulkan pembelajaran hari ini? Nah, untuk pelajaran hari ini kita mempelajari terkait tujuan negosiasi, Ya betul. Ya benar. jenisnya. Benar. Ya, jadi hari ini kita mempelajari terkait teks negosiasi, yang mana negosiasi ini adalah proses komunikasi antara dua belah pihak atau lebih yang mencari kesempatan dan dibersamai dan dilandasi dengan pikiran yang logis. Struktur teks negosiasi ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup, seperti itu. Lanjut kita evaluasi pembelajaran. Boleh Ibu minta tolong pindai kode keterangan berikut. Agak ke bawah. Oh, benar. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah Ibu. Ini harus lagi dulu kamu. Tidak perlu. Tinggal diklik. Bentar. ID-nya Bu. Sabar ya, Dan. Bentar ya, waktunya hanya 1 menit karena hanya 5 pilihan ganda. Sebentar. Sudah? Pilih jawaban yang paling tepat ya. Silakan dibaca dengan teliti. Oh, sudah sih. Pencet aja. Sudah selesai. Ya, iya. Oke. Ini siapa ya namanya? Oh ya, Wanasita. Beri tepuk tangan pada selanjutnya, sebelum kita pulang, boleh kalian pindai lagi kalimat tersebut? Sudah dipindai? Sudah, Ibu.